akan mempresentasikan suatu bisnis, yaitu bisnis yang saya minati. Saya akan berbisnis t-shirt. Latar belakangnya, pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan pakaian karena pakaian memiliki manfaat kepada para pemakainya. Pakaian yang digunakan tersebut haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada agar tidak menyebabkan masalah, baik pada diri sendiri maupun dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Selain merupakan suatu kebutuhan yang penting, pakaian merupakan salah satu ekspresi tentang cara hidup. Pakaian juga dapat mencerminkan perbedaan status antar kelompok masyarakat tertentu. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Monica 2013, bahwa pakaian yang digunakan bisa menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, latar belakang mereka, dan status sosial mereka. Maka dari itu, penampilan harus diutamakan. Menurut Morris tahun 2001, pakaian yang dikenakan oleh manusia memiliki 3 fungsi mendasar, yaitu memberikan kenyamanan, sopan santun, dan pamer display. Dengan demikian, cara kita memilih pakaian dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan dan sebagai sarana untuk menunjukkan penanda sosial signals tentang si pemakainya. Alasan atau tujuan memilih bisnis t-shirt dalam membuat usaha tidak hanya sekadar jadi saja, tetapi memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan bisnis dari mendirikan pembuatan kaos yaitu: 1. Menyediakan kebutuhan kaos bagi masyarakat, mendistribusikan kaos tersebut kepada jasa sablon atau bordir kaos dan tempat butik atau distro. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Pasar dari produk bisnis ini sangat luas. 4. Produk ini bebas batasan gender. Dan 5. Konsep usaha dan jalur pemasaran yang fleksibel. Potensi bisnis t-shirt merupakan bisnis t-shirt terus menjadi salah satu bisnis dengan potensi besar yang tak terkalahkan. Meski semakin hari semakin banyak saja pemain dalam pasar usaha kaos ini, bisnis ini tetap memiliki prospek keuntungan yang menggiurkan. Malahan, bisnis yang biasanya mentargetkan produknya untuk kalangan muda dan ABG ini seakan terus mengalami pertumbuhan permintaan. Jadi, selama Anda mampu menyuguhkan produk baju dengan desain yang unik, lengkap dengan metode pemasaran dan penjualan akurat sesuai dengan pasar target produk Anda sangat berpeluang mendapatkan share pasar. Target pasar dari t-shirt ini bisa digunakan untuk semua kalangan, wanita ataupun pria, dari yang tua sampai yang muda, terutama di kalangan ABG yang ingin bergaya simpel bisa memakai t-shirt hasil desain sablon yang menarik. Metode pemasarannya bisa lewat marketplace, media sosial, website, blog, ataupun datang langsung ke tokonya. Untuk produk dan harganya, salah satunya ini, dan harga mulai dari 55.000 sampai 100.000-an. Analisis SWOT, stage atau kekuatan produk. Seberapa kuat produk Anda dapat bertahan pada pesaing pasar. Anda dapat menganalisis kemampuan daya jual produk tersebut, manfaat yang diberikan melalui produk, dan juga bagaimana produk itu dapat berkembang. Sumber daya. Anda harus mengetahui sumber daya yang dapat mendukung produk, misalnya sumber daya manusia, toko dan alat penunjang seperti software, pengelola karyawan, atau pengelola keuangan. Keuntungan. Apakah produk Anda dapat memberikan keuntungan bagi bisnis Anda, atau malahan produk Anda hanya akan merugikan bisnis yang dijalankan. Weakness atau kelemahannya. Modal yang kurang untuk melengkapi koleksi pakaian yang Anda jual, fasilitas yang belum komplit seperti kamar, pas, sepatu model, dan sebagainya merupakan kelemahan yang harus Anda perhatikan. Pembukuan yang masih manual, belum menggunakan aplikasi online, juga merupakan kelemahan bisnis fashion. Adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu mendirikan juga menjadi hal yang menjadi kelemahan bisnis fashion. Anda dituntut lebih inovatif dan kreatif untuk memulai bisnis yang sama. Opportunity atau kesempatan. Dengan adanya kreativitas dan inovasi desain fashion yang Anda lakukan, bisnis baju ini bisa menjadi sukses. Adanya tradisi lebaran di mana banyak masyarakat yang membeli baju saat lebaran juga bisa menjadi kesempatan Anda untuk
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Threats atau ancaman tindak kriminal, hura-hura, dan ancaman-ancaman lain yang berasal dari luar yang dapat mengganggu bisnis Anda. Risiko dalam mengelola keuangan bisnis Anda. Proses keuangan manual dalam mengembangkan bisnis bisa menjadi ancaman karena risiko seperti salah hitung, estimasi, dan juga kehilangan. Ancaman persaingan. Ancaman ini berupa produk pesaing yang lebih memberikan manfaat atau bahkan melakukan kampanye yang tidak sehat dalam persaingan. Kesimpulannya, secara umum usaha teaser mempunyai prospek pasar yang cerah dan kompetitif. Dengan adanya peluang pasar yang masih terbuka tersebut, maka usaha teaser merupakan sebuah usaha yang masih sangat menjanjikan. Dengan syarat jeli melihat peluang dan mampu bersaing dalam pasar untuk menjaga eksistensi produk dan selalu berkembang mengikuti tren tanpa meninggalkan identitas brand yang diusung. Namun, selera konsumen menjadi kendala utama bagi produsen pakaian dalam memproduksi produk karena selera konsumen yang berubah-ubah dan tak tentu. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah tingginya pakaian impor sehingga menurunkan daya beli pelanggan karena kalah bersaing dari segi kualitas dan harga. Maka menanggapi permasalahan ini, kami mengusung konsep yang berbeda, yaitu memproduksi produk sesuai dengan keinginan konsumen dengan mencantumkan nama konsumen di kaos seperti hak cipta sehingga konsumen merasa dihargai. Terima kasih.